Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan sih. Boleh kan Ustaz? Oh boleh. Bertanya nggak bayar kok. Iya, siap. Oke. Jadi menurut Ustaz, apa saja yang menunjang kualitas kehidupan seseorang dan kualitas kesehatan seseorang Ustaz? Baik. Pertanyaan ada berapa sih? Ada tiga. Satu-satu dulu ya. Iya. Oke, baik. Apa saja yang menunjang kualitas kehidupan seseorang dan kualitas kesehatan seseorang? Menarik. Ada tiga hal. Ada tiga hal yang menunjang kualitas kehidupan seseorang dan kualitas kesehatan seseorang. Yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, pola pikir. Yang ketiga, pola makan. Gaya hidup, nah, artinya begini, gaya hidup itu kan kita punya waktu 24 jam ya. 24 jam itu kapan saatnya tidur, kapan saatnya beraktivitas, kapan saatnya santai, kapan saatnya serius. Kita harus pinter mengatur, menata waktu itu semuanya, gitu ya. Jadi jangan sampai waktunya tidur aktivitas, waktunya aktivitas tidur, tubuh bingung, gitu kan. Nah, harusnya dia bekerja, nggak bekerja, harusnya istirahat, malah dibuat bekerja, malah bingung, ya. Itu gaya hidup. Yang kedua, pola pikir. Pola pikir itu menentukan kualitas psikologi seseorang. Jadi cara dia berpikir, cara dia menyikapi segala sesuatunya, cara dia memandang segala sesuatunya itu mempengaruhi perilakunya. Perilaku itu mempengaruhi hasil akhir atau fakta yang terjadi atau yang dialami oleh orang itu. Kemudian yang ketiga, pola makan. Pola makan itu termasuk jumlah makanan, jenis makanan, kemudian apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh dimakan, apa saja yang dimakan terus-menerus, apa saja yang dibatasi makanannya. Itu kita harus paham betul. Nah, ada di antaranya adalah kita harus paham tentang karakter tubuh kita. Jadi kalau karakter tubuh kita panas, pilih makan makanan yang sifatnya dingin. Kalau karakter tubuh kita dingin, pilih jenis-jenis makanan yang sifatnya panas, sehingga terjadi yang namanya homeostatis, keseimbangan di dalam tubuh. Itu kalau tiga hal ini kalau kita perhatikan dengan benar, gaya hidup gitu ya, kemudian pola pikir, kemudian pola makan, dan betul-betul kita perhatikan dengan benar dan kita tata sedemikian baik, maka insya Allah kualitas kehidupan dan kualitas kesehatan kita betul-betul terjaga. Seperti itu Mas Ainu. Yang kedua apa nih? Ayo. Nah, ini yang kedua. Yang kedua nih, sekarang ini kan marak berbagai macam teknik terapi untuk membantu kesembuhan. Menurut Ustadz, teknik terapi yang ideal itu seperti apa? Ya, baik. Berbicara teknik terapi, terapi itu ada dua. Terapi utama, terapi alternatif. Jadi terapi utama itu apa sih? Sudut pandang terapi utama itu adalah segala macam bentuk terapi yang bersifat holistik, menyeluruh. Menyeluruh itu artinya antara satu hal dengan hal yang lainnya itu dikaitkan dengan baik dan benar. Jadi antara ruh, jiwa, dan fisik itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa kita mengutamakan satu dibanding yang lainnya. Tidak bisa. Nah, apalagi kalau sudah sampai muncul keluhan atau muncul penyakit, maka terapi utama itu maka dia harus mampu berpikir holistik atau menyeluruh. Keseluruhannya harus ditata kembali, ditata ulang, dibenahi sampai terjadi yang namanya keseimbangan. Nah, terapi utama itu seharusnya demikian. Adapun terapi alternatif itu adalah kalau sudut pandang yang digunakan adalah medis, segala macam bentuk di luar medis disebut terapi alternatif. Tetapi kalau sudut pandang yang kita gunakan adalah idealnya terapi itu bersifat menyeluruh, maka apapun bentuk teknik terapi yang dilakukan selama cara pandangnya, cara perilakunya, penanganannya bersifat menyeluruh, maka sesungguhnya dia dapat disebut terapi utama, bukan lagi terapi alternatif gitu ya. Jadi seperti itu Mas Ainun. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan yang terakhir Ustaz. Oh ya, yang ketiga. Berkaitan dengan biaya terapi. Itu idealnya bagaimana? Mengingat pengobatan di rumah sakit atau puskesmas menggunakan BPJS kan gratis. Itu bagaimana? Oh ya, baik. Mengenai biaya terapi gitu ya. Jadi
Kalau yang kami lakukan ya di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi itu begini. Kami konsultasi gratis ya. Tidak ada biaya pendaftaran. Pemeriksaan juga gratis, tidak ada biaya serupiah pun. Nah, kemudian ketika misalnya klien tersebut datang ke tempat kami, tamu pasien tersebut datang ke tempat kami cek dengan alat kami, kuantum resonansi, kami lihat dengan diagnosa lidah, kami lihat kronologis kejadiannya, kami wawancara juga kaitannya dengan selama ini menggunakan apa saja, terus kemudian progresnya sejauh mana, itu masing-masing kasus berbeda-beda, gitu ya. Masing-masing kasus berbeda-beda kebutuhannya. Sebelum saya lanjutkan berbicara tentang pengobatan menggunakan BPJS, baik itu di puskesmas ataupun rumah sakit gratis, enggak juga loh. Kita tiap bulan iuran loh. Jadi sebenarnya kita berobat dengan BPJS itu bukan gratis, tetapi dengan uang kita iuran tiap bulannya. Itu yang perlu kita pahami bersama ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi setelah mengetahui kebutuhan idealnya terapi tersebut, maka dibentuklah yang namanya program pendampingan terapi, gitu ya. Program pendampingan terapi itu pun misalnya satu kasus penanganan hipertensi atau penanganan diabetes. Judulnya sama, penanganan hipertensi, penanganan diabetes, atau penanganan kanker, penanganan stroke. Judulnya sama gitu ya. Namun dialami oleh orang yang berbeda, yang karakter tubuhnya berbeda, kronologis kejadiannya tentu juga berbeda-beda, penggunaan obat-obatan kimia selama ini juga mungkin bisa jadi berbeda-beda, respon tubuh terhadap apa yang dilakukan pembenahan selama ini pun juga berbeda-beda. Maka tentunya dalam program pendampingan terapi yang diberikan ke masing-masing tamu pasien atau klien tersebut juga berbeda-beda. Nah, kami setelah melakukan pemeriksaan, wawancara, ada namanya target terapi. Ada yang butuh 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan gitu ya. Masing-masing kasus berbeda-beda gitu ya. Karena memang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, dari situ itu pun juga nanti kita tanya, apakah selama ini ketergantungan penggunaan obat kimia. Artinya ketergantungan itu begini, kalau tidak menggunakan jenis A maka tensinya naik. Kalau tidak menggunakan jenis C, kadar gulanya naik. Kalau tidak menggunakan jenis F, maka misalnya sering pusing. Nah, itu artinya sudah mencapai ketergantungan. Nah, kalau sudah sampai ketergantungan seperti itu, dalam tata laksana program pendampingan terapi yang kami lakukan, yang kami berikan, itu tentunya juga berbeda-beda. Jadi targetnya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, tentunya itu berkaitan dengan angka atau biaya. Biaya itu kami sampaikan di awal, gitu kan? Kami sampaikan di awal sebelum sesi terapi dimulai. Ketika disetujui, maka kita lanjutkan. Atau misalnya ketika disampaikan di awal, Ustadz, kemampuan kami itu di sekian rupiah. Loh, enggak apa-apa. Artinya apa? Berapapun kemampuan terbaik penjenengan, selama kesungguhan dalam upaya terapi itu betul-betul besar, selama kesehatan sembuhnya itu benar-benar dianggap penting, jalan keluar itu pasti ada kok ya. Jadi berapapun kemampuan terbaik Bapak Ibu sekalian, tamu pasien tersebut tetap kami bantu. Prinsipnya tetap kami bantu. Kebutuhan idealnya X tambah Y tambah Z misalnya ya, rupiah. Tetapi kemampuannya hanya X tambah Y rupiah. Lu tidak masalah. Lu Ustadz, apa itu tidak mengurangi kualitas? Secara hitungan tata laksana teknis terapi memang mengurangi kualitas, tetapi ingat bahwa sembuh itu mutlak milik Allah. Hasil akhir itu mutlak milik Allah. Nah, kalau misalnya tubuh ini sudah terlanjur sakit, ingat bahwa ada bagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita untuk dialokasikan membenahi tubuh kita. Apalagi kalau misalnya kita punya semangat, ya Allah saya pengen sembuh, sembuhnya saya pengen ibadah, sembuhnya saya pengen melayani umat, sembuhnya saya pengen membahagiakan keluarga. Nah, niat-niat baik inilah yang kita lihat. Kesungguhan untuk mendapatkan kesembuhan total inilah yang kita amati. Nah,
Nah, kalau sudah seperti itu, sekian rupiah itu nomor sekian. Nomor sekian. Nah, sehingga nanti tinggal kami menyesuaikan, gitu kan? Boleh jadi ya alokasinya X tambah Y rupiah, tapi dalam perjalanan pendampingan terapinya boleh jadi X tambah Y tambah Z saya berikan semuanya. Karena apa? Karena sebagai wujud cintanya Allah kepada proses ini, akhirnya masing-masing diberikan kemudahan. Dan kesembuhan itu tentunya insya Allah mudah didapatkan. Nah, kami pun di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi juga ada program yang namanya subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Artinya begini, ketika misalnya ada duafa gitu ya, saudara kita yang duafa, yang secara ekonomi menengah ke bawah, sedang mengalami sakit gitu kan, walaupun pakai BPJS tapi pengen banget dibantu dengan program pendampingan terapi di Mutiara Madani. Nah itu tetap kami bantu, tetap dibantu. Nah, kami memiliki yang namanya program duafa gratis, free, kami bantu. Jadi jangan jangan sampai berkecil hati, wah saya nggak punya uang untuk terapi ke sana kemari dan sebagainya. Bismillah, Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi siap membantunya. Nah, kalau bahasa kami bukan free atau gratis, Allah yang membayar kami. Nah, kalau Allah yang membayar kami, insya Allah jauh lebih besar, jauh lebih mahal, jauh lebih banyak. Nah, karena apa? Dalam kehidupan kita, apa sih yang kita cari? Kan begitu kan? Dengan hadirnya kita hidup di dunia, dengan kita diberikan umur panjang, dengan kita diberikan ilmu, dengan kita diberikan pengalaman, dengan kita diberikan kesempatan, maka yuk saya ngajak diri saya pribadi dan semuanya untuk bagaimana kehadiran kita ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau berkaitan dengan biaya itu Mas Ainun ya, kami juga belajar dari pengalaman kami selama 15 tahun dalam dunia terapi dengan berbagai macam kasus yang alhamdulillah Allah izinkan sembuh dengan proses pendampingan terapi yang kami lakukan, mulai dari gagal ginjal, jantung bocor, vertigo, migrain, stroke, kanker, tumor, diabetes, hipertensi, batu ginjal, batu empedu, miom, kista, keputihan, termasuk Pak Sutri yang pengen segera punya momongan. Awali kedatangan pemirsa sekalian, sahabat sekalian ke tempat kami dengan sholat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Lalu lakukan dialog dari hati ke hati, niatkan bahwa sembuhnya saya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, maka solusi jalan keluar insya Allah pasti ada. Dan tentunya endingnya dengan rahmat Allah, Allah mudahkan kesembuhan bagi yang siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan di Mutiara Madani. Seperti itu Mas Ainun.